Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan modul 3 mengenai perancangan sistem kerja pada praktikum perancangan teknik industri. Kami berisikan anggota saya sendiri, Arberante Hiptop, lalu Dinda Armesa, dan Juliana Lucy Putri. Baiklah, langsung saja pada topik pembahasan pertama mengenai topik bahasan yang akan dijelaskan oleh Dinda. Oleh Dinda, dipersilahkan. Oh, baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Arber. Jadi topik pembahasan yang kita bahas pada modul 3 pada praktikum perancangan teknik industri ini, yang pertama yaitu adalah elemen perakitan, yang kedua adalah layout, yang ketiga area kerja dan ukuran fasilitas, yang keempat data antropometri dan faktor koreksi, kelima alat bantu, keenam diagram aliran, dan ketujuh yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan. Yang pertama itu langsung saja kita mulai dari materi yang pertama tentang elemen perakitan. Jadi menurut buku yang dikarang oleh Santoso pada tahun 2022, elemen perakitan adalah bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses kerja perakitan. Jadi terdapat 17 gerakan dasar Terblix dalam proses kerja, yaitu mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa, memegang untuk memakai, melepas, pengarahan, pengarahan sementara, memeriksa, merakit, lepas rakit, memakai, kelambatan yang tak terhindar, kelambatan yang dapat dihindarkan, berencanakan, serta istirahat untuk menghilangkan penat. Nah, di sini terdapat contoh dari tabel elemen perakitan. Contohnya itu ada pada stasiun kerja kepala. Di sini terdapat kolom stasiun kerja, nomor, terblik, simbol, dan juga aktivitas yang dilakukan. Contohnya itu misalkan yang pertama kita menjangkau dengan simbol RE, yaitu menjangkau komponen kepala dan alat, yaitu obeng dan kunci Inggris. Selanjutnya kita juga kembali melakukan aktivitas menjangkau, yaitu menjangkau pintu bagian kiri, simbolnya sama yaitu RE. Begitupun selanjutnya hingga pada yang kelima itu kita melakukan merakit dengan simbol A, merakit pintu, besi bengkok lubang 9, mur, dan skrup pendek untuk bagian kiri. Nah, selanjutnya itu adalah memakai dengan simbol U, yaitu kita menggunakan obeng untuk memutar mur. Selanjutnya itu kita kembali menjangkau dengan simbol RE, menjangkau pintu bagian kanan. Begitupun selanjutnya hingga kita selesai beraktivitas pada stasiun kerja kepala, yaitu pada aktivitas terakhir, yaitu kita memeriksa dengan simbol I. Aktivitasnya yaitu memeriksa hasil rakitan kepala produk mini truck. Selanjutnya yaitu adalah layout. Layout di sini menurut Reski dan teman-teman pada salah satu bukunya, itu layout merupakan tata letak komponen objek sehingga menimbulkan kesan menarik secara visual yang mudah dibaca dan lebih mudah bagi pembaca menerima informasi yang diberikan. Di sini terdapat contoh dari layout, di mana di sini layout stasiun kerja perakitan kepala. Di sini terdapat ukuran dari layout, serta terdapat alat bantu yang nantinya juga akan kami jelaskan, di mana alat bantu di sini nanti berisi komponen-komponen di mana pada layout sudah dituliskan urutan dari letak komponennya, serta terdapat tempat obeng dan juga kunci sebagai alat dalam produksi mini truck pada perakitan kepala. Lalu ada kotak penyimpanan sementara hasil perakitan juga beserta dengan ukurannya. Lalu ada kursi sebagai tempat operator untuk duduk mengerjakan aktivitas pada stasiun kerja kepala. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penjelasan mengenai area kerja dan ukuran fasilitas yang akan dijelaskan oleh Lucy. Sudah Lucy, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjelaskan tentang area kerja dan ukuran fasilitas. Menurut Halajur tahun 2018,
Area kerja adalah suatu tempat yang sangat erat hubungannya dengan pekerja dan pengelola serta pengunjung yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan produksi, barang atau jasa, dan saling berinteraksi. Tempat tersebut bisa berupa ruangan terbuka, tertutup, bergerak, atau tidak bergerak. Pada layar dapat kita lihat area kerjanya, yaitu ada 4 stasiun kerja, ada stasiun kerja perakitan bak, kepala, tasis, sama assembly. Di mana masing-masing stasiun kerja ini berukuran 160 cm dikali 230 cm. Dan pada area kerja ini juga ada 2 gudang yang berukuran 100 cm dikali 100 cm. Antara stasiun kerja kepala ke assembly dihubungkan oleh konveyor yang berukuran 150 cm dikali 50 cm. Kenapa ditaruh konveyor di antara kepala ke assembly? Karena bagian kepala ini juga membutuhkan waktu yang sedikit lama, sehingga dari bak setelah selesai ditaruh ke kepala, dan kepala ke stasiun kerja terakhir dihubungkan oleh konveyor. Berikut ada pada tabelnya dapat dilihat ukuran-ukuran fasilitasnya. Pada perakitan bak itu ada meja dan kursi, begitupun untuk stasiun kerja lainnya, dan transportasi ada konveyor. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu antropometri dan faktor koreksi. Menurut Lamto tahun 2018, antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah. Data antropometri menggunakan persentil 95 karena dari data antropometri yang telah dibuat diharapkan dalam melakukan pembuatan dan perakitan produk dapat dilakukan oleh 95% populasi. Dapat kita lihat tabel yang ada pada slide, yaitu bagian meja, lebar alas meja bagian luar. Data antropometri yang digunakan yaitu panjang rentang tangan ke depan. Detail. Untuk panjang meja menggunakan data antropometri panjang rentang tangan ke samping. Untuk lebar meja menggunakan panjang lutut sama tinggi lutut. Sedangkan untuk kursi, panjang alas dudukan kursi itu menggunakan data antropometri panjang popliteal. Lebar sisi bahu pada kursi menggunakan data antropometri lebar sisi bahu. Lebar bahu bagian atas pada kursi menggunakan data antropometri lebar bahu bagian atas. Lebar alas duduk pada kursi menggunakan data antropometri lebar pinggul. Lebar sandaran tangan pada kursi menggunakan data antropometri lebar bahu bagian atas. Tinggi sandaran tangan pada kursi menggunakan data antropometri tinggi siku. Tinggi sisi bahu sampai bagian atas dari sandaran tangan kursi menggunakan data antropometri panjang lengan atas. Tinggi kursi dari lantai menggunakan data antropometri panjang lutut, dan tinggi alas duduk kursi dari lantai menggunakan data antropometri tinggi popliteal. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu alat bantu. Kotak penyimpanan komponen ini bertujuan untuk memudahkan operator saat pekerja tidak kesusahan mencari komponen yang akan digunakan, karena sudah dipisahkan dan disusun pada alat bantu tersebut. Bahan yang digunakan dalam pembuatan alat bantu menggunakan karton bekas. Alat bantu yang digunakan dalam proses produksi mini truk adalah kotak penyimpanan komponen. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai diagram aliran. Di sini dapat kita lihat bahwasanya
Menurut Santoso, diagram aliran merupakan suatu gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. Kegunaan diagram aliran yaitu untuk lebih memperjelas suatu peta aliran proses dan membantu dalam perbaikan tata letak tempat kerja. Di sini seperti tertera pada slide, bentuk dari peta diagram aliran. Di sini ada beberapa lambang pada peta tersebut, yaitu dengan lambang segitiga, lingkaran, panah, dan setengah lingkaran. Untuk segitiga sendiri berarti itu penyimpanan, sedangkan lingkaran operasi, panah transportasi, dan setengah lingkaran itu delay. Pada susun kerja 1 itu perakitan bak, SK2 perakitan kepala, SK3 sasis, dan SK4 assembly akhir. Di sini dapat kita lihat berdasarkan rute transportasinya. Di sini semua barang berasal dari gudang, lalu ditransportasikan menuju ke stasiun kerja bak dan stasiun kerja sasis, lalu menuju ke stasiun kerja kepala dan assembly akhir. Untuk transportasi dari stasiun kerja kepala dan akhir, yaitu menggunakan transportasi berupa konveyor, lalu diakhiri dengan segitiga panah, yaitu gudang penyimpanan produk jadi. Selanjutnya itu berupa peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta tangan kiri dan kanan menggambarkan semua gerakan-gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, dan juga menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan suatu pekerjaan. Tujuannya dibuat peta tangan kanan dan peta tangan kiri, yaitu untuk menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas gerakan. Di sini tertera pada slide pekerjaan yang dilakukan itu yaitu perakitan bak dengan peta nomor 02. Di sini untuk untuk detail dari gerakan yang dilakukan oleh peta tangan kanan dan tangan kiri dapat kita rekam dengan menggunakan HP. Jadi dengan melihat rekaman tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya gerakan apa saja yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kiri. Contohnya saja untuk tangan kiri melakukan gerakan seperti menjangkau triplek 35 lubang dari kotak alat bantu. Sedangkan untuk tangan kanan, gerakan yang dilakukan itu menganggur. Lalu habis menjangkau, tentunya memegang benda tersebut. Lalu habis memegang, lalu membawa dan mengarahkan. Di sini untuk tangan kanannya masih melakukan menganggur. Untuk jaraknya tuh dapat kita sesuaikan, ya, untuk menjangkaunya 10 cm, untuk memegangnya dikarenakan benda tersebut dari tangan, maka kita dapat mengasumsikan jaraknya itu 0. Sedangkan untuk membawa triplek 35 lubang ke meja, kita asumsikan jaraknya 10 cm. Di sini waktunya kita dapat kalkulasikan berdasarkan menit dan jumlah detik dari video dan lambang serta lambangnya itu berdasarkan lambang dari Treblix yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Begitu juga untuk sampai selesai pembuatan bak yang diakhiri dengan membawa sekrup pendek dan mur ke meja. Sedangkan tangan kanannya itu memegang triplek 35 lubang. Eh, Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 11. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.